Hai lovebird, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Yuk, kali ini aku punya cerita kisah cinta yang berasal dari Inggris. Jauh ya. Jangan lupa kalian duduk manis dengar cerita aku ya. Yuk, sini aku ceritain. Oke, ini adalah kisah percintaan seorang kerajaan Inggris bernama Edward ke-8. Edward lahir pada tanggal 23 Juni 1894 di White Lodge, Richmond Park yang terletak di pinggiran kota London pada masa kekuasaan nenek buyut mereka, Ratu Victoria. Dia adalah putra sulung Adipati dan istri Adipati Warwick, kemudian menjadi Raja George kelima dan Ratu Mary. Ayah Edward adalah putra dari Pangeran dan Putri Wales, kemudian menjadi Raja Edward ke-7 dan Ratu Alexandra. Ya, ibu Edward adalah putri sulung Francis, Adipati Tek, dan istrinya Putri Mary Adelaide dari Cambridge. Pada saat kelahirannya, dia berada di urutan ketiga dalam garis suksesi menuju singgasana setelah kakek dan ayahnya. Dia dibaptis dengan nama Edward Albert Christian George Andrew Patrick David di Green Drawing Room yang terletak di White Lodge pada 16 Juli 1894 oleh Edward White Benson, Uskup Agung Canterbury. Sebagai seorang pemuda, Edward tumbuh menjadi pribadi yang karismatik dan menyenangkan. Dia menikmati kebebasan dan kemewahan yang ditawarkan oleh statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan. Pendidikan Edward berfokus pada isu-isu militer dan kegiatan sosial yang diperkuat dengan penugasan di Angkatan Laut, juga kunjungan resmi ke berbagai negara di seluruh dunia. Edward ke-8 adalah putra tertua dari Raja George kelima yang memerintah Inggris Raya antara 1910 sampai 1936. Pada ulang tahunnya yang ke-16, tepatnya 7 minggu setelah ayah naik tahta, Edward resmi menjadi Pangeran Wales. Edward ke-8 sempat bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia Pertama. Dia juga melakukan beberapa tugas kerajaan di luar negeri atas nama sang ayah. Ketika Raja George kelima meninggal pada tahun 1936, Edward ke-8 menjadi ahli waris tahta dan resmi menyandang gelar Raja Inggris pada tanggal 20 Januari 1936. Saat itu, meski usianya sudah menyentuh 42 tahun, Raja Edward yang ke-8 ini belum pernah menikah. Jadi, sekitar 2 tahun sebelum penobatannya sebagai raja, desas-desusnya, Edward ke-8 ini diketahui jatuh cinta dengan Wallis Warfield Simpson. Wallis Warfield Simpson adalah sosialita asal Amerika yang pernah bercerai 1 kali dan bahkan tengah dalam proses bercerai dengan suami keduanya. Latar belakang Wallis Warfield Simpson inilah yang kemudian membuat keluarga kerajaan menentang perasaan Edward ke-8. Edward jatuh cinta pada Wallis karena kecerdasan, kecantikan, bahkan keberaniannya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi minat yang sama, dan mengalami momen-momen yang tidak terlupakan bersama-sama. Semakin lama mereka bersama, semakin kuatlah cinta yang tumbuh di antara mereka. Sebelum naik tahta, Edward ke-8 telah berniat menikahi Wallis Warfield Simpson pada tahun 1936. Namun, Raja George kelima ternyata meninggal pada Januari 1936 dan kemudian Edward ke-8 dinobatkan menjadi Raja Inggris yang baru. Pada saat penobatannya, Raja Edward ke-8 mendapat dukungan besar dari rakyatnya. Saat itu, hubungannya dengan Wallis sebenarnya telah diberitakan di surat kabar Amerika dan bahkan beberapa negara Eropa. Namun, kabar itu justru belum sampai di telinga rakyat Inggris Raya karena ditutupi oleh pemerintah. Namun, ada satu hal yang menjadi penghalang bagi kisah cinta mereka. Aturan kerajaan Inggris melarang seorang raja untuk menikahi seorang wanita yang telah bercerai. Ya, Wallis adalah seorang wanita bercerai. Pernikahan mereka akan melanggar tradisi dan norma
yang ada. Beberapa bulan setelah penobatannya, Raja Edward ke-8 nekat menyampaikan untuk menikahi Wallis. Hal itu tentu saja ditentang oleh banyak pihak karena menentang peraturan kerajaan. Ketika Edward menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Wallis, akhirnya dia merasakan dilema yang sangat sulit. Dia tahu bahwa jika dia memilih untuk menikahi Wallis, dia harus melepaskan tahtanya. Edward menyadari bahwa tanggung jawab sebagai seorang raja mungkin tidak bisa disesuaikan dengan keinginannya untuk bersama dengan Wallis. Akhirnya, Edward kemudian mengumumkan keputusannya yang kontroversial kepada publik. Dia memutuskan untuk turun tahta sebagai Raja Inggris demi cintanya kepada Wallis. Keputusannya ini sangat mengguncang seluruh kerajaan dan mendapatkan sorotan media di seluruh dunia. Ya, riwayat pernikahan Wallis membuatnya tidak dapat diterima secara politik dan sosial sebagai calon permaisuri Raja Inggris. Selain itu, pernikahan mereka juga bertentangan dengan status Edward sebagai kepala tituler Gereja Inggris yang pada saat itu tidak mengizinkan pernikahan setelah perceraian jika mantan pasangan masih hidup. Ya, pada tanggal 3 Desember 1936, skandal percintaannya telah tersebar dan menjadi topik utama di surat kabar Inggris Raya. Raja Edward ke-8 mengetahui segala konsekuensinya yang akan ia terima apabila nekat menikahi Wallis. Kemudian, kendati demikian, dia telah memilih untuk menikahi pujaan hatinya dan rela turun tahta pada tanggal 11 Desember 1936. Gimana guys? Apakah ini yang dinamakan bahwa cinta butuh pengorbanan? Menurut kalian gimana? Silakan komen ya di bawah ini. Pada tanggal 12 Desember 1936, adik Edward ke-8 yaitu George ke-6 resmi dinobatkan sebagai raja yang baru. Edward ke-8 merupakan raja Inggris pertama yang turun tahta secara sukarela demi mengejar cintanya. Pada masa pemerintahan 326 hari, dia pun menjadi raja Inggris dengan masa pemerintahan tersingkat. Raja George ke-6 kemudian mengangkat Edward ke-8 menjadi Adipati Windsor. Ya, akhirnya mereka pun menikah, Edward ke-8 dan Wallis Warfield pada tanggal 3 Juni 1937 di Château de Chandé di Lembah Lorraine, Perancis. Ya, akhirnya mereka happy ending ya, saling mencinta. Kemudian Edward ke-8 meninggal di Paris pada tahun 1972 tetapi tetap dimakamkan di halaman kastil Windsor di Frogmore, Inggris. Wallis pun kemudian meninggal pada tahun 1986 juga dimakamkan di tempat yang sama. Wow sobat, ini mah epic banget ya, rela turun tahta karena cinta. Gimana? Kamu juga nggak? Ada nggak di antara kalian yang rela mengorbankan sesuatu demi mempertahankan cinta? Kalau ada, kalian luar biasa sama kayak di cerita barusan. Buat cewek-cewek, siapa sih yang nggak mau diperjuangkan? Pasti mau kan? Jadi inget-inget ya kata-kata ini bahwa lebih baik dicintai daripada mencintai. Gimana? Setuju nggak? Kalian di posisi yang mana? Yang pasti sih kalau buat aku berjuang ya, cinta itu nggak cuma satu pihak. Namanya perjalanan cinta harus sama-sama. Ya, kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari hal-hal materi. Kadang kamu harus melupakan aturan dan hanya mengikuti alur kehidupan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang suka dengan cerita-cerita percintaan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Saya Jasmine. Bye!